Halo, jumpa lagi bersama Langkahku. Kali ini kita akan mengupas mengenai Gunung Srandil dan juga mitos pesugihan yang ada di Gunung Srandil. Baiklah, sebelum kita lanjut, Bunda mohon bantuannya untuk like, kemudian juga komen, kemudian juga subscribe tentunya, dan jangan lupa untuk dibagikan ya. Oke, sekarang kita ada di depan gerbang Gunung Srandil. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah Gunung Srandil itu. Oke. Gunung Srandil adalah destinasi wisata alam dan religi populer yang terletak di Desa Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tempat ini terkenal sebagai lokasi ziarah tapak dan meditasi, serta sering dikunjungi untuk berdoa, mencari petunjuk, atau mencari ketenangan batin. Kompleks wisata ini dibagi menjadi beberapa titik patilasan atau makam keramat yang biasanya dikunjungi secara berurutan. Beberapa lokasi spiritual utama meliputi Patilasan Eyang Guru, Eyang Sukmo Sejati, titik ziarah pertama yang sering diziarahi untuk semua pemula dan memulai rangkaian doa. Kemudian makam Gusti Agung Sultan Murahidi dipercaya sebagai salah satu makam leluhur yang dihormati di kawasan tersebut. Kemudian ada Patilasan Kaki Tunggal Sabdojati, diyakini sebagai tokoh pertama yang ada di Pulau Jawa, tempat favorit untuk mencari inspirasi spiritual. Kemudian juga ada Patilasan Eyang Panembahan Maling Agung, lokasi yang sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mendapatkan ilmu kanuragan atau kesaktian. Kemudian juga ada makam prajurit di Ponegoro. Terdapat makam Kunci Sari, Dana Sari, atau disebut makam Sukmajati, yang erat kaitannya dengan sejarah pangeran di Ponegoro. Lokasi ini ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, terutama pada hari-hari pasaran Jawa seperti Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, dan puncak keramaian biasanya terjadi pada bulan Suro. Selain wisata spiritual, pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam dan pesona pantai Srandil yang berada tidak jauh dari gunung ini. Pantai Srandil terletak di Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pantai ini berada tepat di selatan kawasan wisata religi Gunung Srandil dan berjarak sekitar 30 km ke arah timur laut dari pusat kota Cilacap. Sedangkan Gunung Srandil adalah bukit sakral sekaligus destinasi wisata religi di pesisir selatan Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Terletak 30 km dari pusat kota Cilacap, lokasi ini terkenal dengan patilasannya dan sering dikunjungi peziarah terutama pada Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan bulan Suro. Sebuah bukit yang terletak di Desa Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, menyimpan berbagai kisah legenda dan mitos yang masih hidup hingga kini. Dengan jarak yang hanya sekitar 30 km dari pusat kota Cilacap, tempat ini menjadi destinasi wisata religi sekaligus lokasi yang dipercaya keramat untuk
praktik pesugihan oleh masyarakat setempat. Namun apa yang sebenarnya membuat Gunung Serandil begitu terkenal dengan kisah mistis? Yuk kita simak kisahnya. Kisah Gunung Serandil erat kaitannya dengan cerita pewayangan, khususnya sosok Bima dari Pandawa V. Dikisahkan Bima yang sedang bertapa di Gunung Slamet yang diganggu oleh Drona, seorang kakek tua yang meremehkan asal-usulnya. Kata Drona yang menyebut Bima sebagai anak jadah memicu amarah besar dalam diri Bima. Karena tak mampu menahan emosinya, Bima menendang puncak Gunung Slamet hingga pecah berkeping-keping. Salah satu pecahan gunung itulah yang dipercaya menjadi Gunung Serandil. Pecahan lainnya membentuk gunung-gunung di sekitarnya seperti Gunung Selok, Gunung Tumpeng, dan Gunung Kembar. Menurut masyarakat setempat, nama Serandil berasal dari istilah Sranane Adil yang berarti syarat untuk berlaku adil. Gunung ini dipercaya sebagai simbol keadilan dan keseimbangan hidup, menjadikannya tempat sakral untuk mencari ketenangan jiwa dan solusi hidup. Gunung Serandil tidak hanya menyimpan cerita legenda tetapi juga dipercaya sebagai tempat spiritual untuk berdoa dan bermeditasi. Para peziarah yang datang ke sana memiliki berbagai macam tujuan, mulai dari mencari keberkahan, kesembuhan, hingga pesugihan. Salah satu kisah mistis yang sering diceritakan adalah kehadiran sosok Ki Ismoyo Jati, seorang tokoh spiritual yang dipercaya sebagai penjaga Gunung Serandil. Menurut kisah mistis Gunung Serandil, Ki Ismoyo Jati selalu mengingatkan pengunjung untuk berlaku adil, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam dan Tuhan Yang Maha Esa. Meski demikian, aura mistis tempat keramat tidak terlepas dari ritual-ritual tertentu yang dilakukan di tempat ini, seperti praktek pesugihan Gunung Serandil. Beberapa pengunjung membawa sesaji sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau meminta berkah dari alam. Tradisi ini masih berlangsung hingga sekarang, meski sering kali menuai pro dan kontra. Di kawasan Gunung Serandil terdapat beberapa titik yang dianggap keramat oleh masyarakat. Salah satunya adalah gua-gua kecil yang menjadi tempat favorit untuk meditasi. Selain itu, ada juga makam-makam leluhur yang dikeramatkan dan sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Ritual di tempat sakral ini biasanya dipandu oleh seorang juru kunci yang sudah paham akan tradisi lokal. Meskipun sebagian besar peziarah datang dengan niat tulus, ada juga yang percaya bahwa Gunung Serandil adalah tempat untuk melakukan pesugihan. Selain kisah mistis Gunung Serandil, tempat ini juga dikenal sebagai destinasi wisata religi. Suasana yang tenang dan pemandangan hijau yang menyejukkan membuat tempat ini cocok untuk melepaskan penat. Desa Gelempang Pasir yang menjadi pintu masuk Gunung Serandil menawarkan nuansa pedesaan yang khas. Pengunjung juga bisa merasakan kehangatan masyarakat lokal yang ramah dan masih memegang teguh tradisi leluhur. Kini, pemerintah daerah Cilacap mengelola Gunung Serandil sebagai destinasi wisata religi. Upaya ini tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang posesif bagi masyarakat di sekitar. Seperti banyak tempat keramat lainnya, Gunung Serandil menyimpan nilai-nilai tradisional yang terus dilestarikan. Namun, kepercayaan terhadap tempat ini kerap kali memicu perdebatan. Sebagian orang yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan leluhur, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai praktek pesugihan yang tidak sesuai dengan ajaran agama formal. Namun terlepas dari pandangan yang berbeda, kisah Gunung Serandil menyimpan pesan penting tentang keseimbangan hidup. Mitos, legenda, dan tradisi yang ada di tempat ini
mengajarkan kita untuk menghormati alam sesama manusia dan Yang Maha Kuasa. Gunung Serandil bukan sekedar bukit biasa di Cilacap. Di balik keindahan alamnya tersimpan kisah legenda yang kaya akan nilai spiritual dan budaya. Tempat ini menjadi simbol pengharapan di mana orang-orang datang untuk mencari kedamaian, petunjuk atau bahkan kemakmuran. Namun, apapun tujuanmu, pengunjung Gunung Serandil, datanglah dengan hati yang tulus dan niat yang baik. Karena seperti pesan dari Ki Ismoyojati, syaratnya harus adil. Jadi, tertarik? Kalau Anda tertarik, monggo silahkan datang dan menikmati keindahan Gunung Serandil. Tentunya bukan untuk melakukan hal-hal yang di luar agama, yang dilarang atau apalagi praktek pesugihan. Karena pesugihan bukanlah hal yang baik, tetapi pesugihan itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Nah, rekan-rekan semua, demikianlah sekelumit kisah Gunung Serandil, di mana kita melihat bahwa praktek pesugihan dimanapun masih tetap ada, baik di Gunung Serandil itu sendiri maupun di pantainya. Ingatlah, hidup ini hanya sementara, tidak akan selamanya kita di dunia ini. Jauhilah praktek pesugihan. Semoga apa yang saya sampaikan ini akan menjadi satu peringatan buat kita semua, bahwa apabila kita melakukan praktek-praktek pesugihan, maka akhirnya kita akan melakukan penyesalan di akhir waktu. Oke, baiklah, sampai jumpa ya rekan-rekan semua. Bersama langkahku, kalau teman-teman semuanya mempunyai saran, mempunyai kritik, monggo silahkan komen. Kritik dan sarannya saya tunggu. Dan tidak lupa juga tentunya, kemana lagi saya harus mengupas kisah-kisah cerita mistik, misteri, dan horor tempat tersebut. Silahkan di komen kemana lagi setelah ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.